Pemirsa, bagaimana peluang timnas Garuda menjadi juara di Piala AFF 2024 ini? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung melalui sambungan telepon ada pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Kania. Ya, Bungkus, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pertama-tama, saya ingin bertanya, Bungkus, dalam 14 gelaran Piala AFF, 6 kali menjadi finalis, tapi belum pernah bisa membawa pulang Piala AFF. Seperti apa kalau begitu peluangnya tahun ini? Iya, tahun ini sebetulnya kalau melihat perkembangan timnas, ini sebetulnya tahun yang paling ideal bagi kita untuk mengakhiri paceklik gelar ya. Cuma memang sayangnya ketika kita memiliki tim yang cukup kuat dengan peringkat FIFA yang cukup tinggi, event AFF ini tidak memungkinkan seluruh pemain terbaik kita ikut laga. Sehingga akhirnya kita menurunkan tim yang relatif muda, yang bisa dibilang ini materinya hanya merupakan 50% kekuatan tim nasional kita yang sebenarnya. Itulah yang membuat peluang untuk menjadi juara saat ini bisa dibilang tidak terlalu besar, meskipun harapan untuk menjadi juara tetap sangat tinggi. Tapi menurut saya dengan materi yang ada sekarang, kita tidak boleh membebani para pemain yang akan turun nanti dengan target yang terlalu tinggi, yang akan membuat mereka justru menjadi terbebani nantinya. Oke. Jadi kalau untuk analisa Anda, kira-kira pemain-pemain kuncinya ini nanti malam, kalau kita komentari dulu soal kans untuk memenangkan pertandingan nanti malam, seperti apa? Iya, betul. Sebetulnya dalam pertandingan uji coba melawan Bali United, saya pikir kita sudah melihat kerangka tim ya, ditambah dengan sejumlah pemain senior yang kemudian bergabung. Sebetulnya kerangka tim sudah kelihatan. Misalnya di lini pertahanan tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah beberapa kali dipercaya memperkuat tim nasional senior. Misalnya ada Ferrari, ada Kadek Arel, ada Kakang. Kemudian di tengah ada Marcelino, ada Arhan Kakak. Di depan ada Rafael Strike. Kemudian juga mungkin ada Hoki Caraka. Jadi sebetulnya materi pemainnya sudah terbayang. Yang mungkin tidak tergambarkan dengan baik di mata publik adalah kira-kira mereka akan bermain seperti apa. Karena meskipun beberapa pemain sudah pernah bermain di tim nasional senior, tapi sebagian pemain itu di tim senior pun belum merupakan pemain utama. Sebutlah seperti Arhan Kakak atau Hoki Caraka. Itu kan belum menjadi pilihan utama di timnas senior. Nah sekarang mereka harus bergabung dengan pemain yang pengalamannya relatif lebih terbatas, seperti pemain yang baru bergabung seperti ada Ronaldo Kuate atau pemain-pemain lain. Tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong menyatukan pemain-pemain dari berbagai latar belakang, dari berbagai kompetisi dengan pengalaman yang cukup minim di level senior. Oke, Bungkus, tapi ada juga nama seperti Rafael Strike begitu. Apakah bagaimana peluangnya untuk bisa menjadi starter pada pertandingan nanti malam? Atau mungkin hanya menjadi pemain pengganti dulu? Silakan, Bungkus. Saya justru sangat berharap pemain-pemain senior seperti senior dalam pengertian bahwa mereka pernah bermain di timnas senior ya, seperti Marcelino, Arhan Kakak, Rafael, itu bisa menjadi pemain yang mengangkat permainan pemain-pemain yang belum lama berada di timnas senior atau kali ini baru bergabung di timnas senior. Mereka harus bisa menularkan pengalamannya berada di timnas senior kepada pemain-pemain yang kita sebut sebagai pemain baru atau debutan di timnas senior. Itu fungsinya kehadiran pemain seperti pertama Arhan, Marcelino, Ferrari, Rafael Strike, Hoki Caraka, itu fungsinya itu menjadi pemain yang bisa menularkan pengalaman, bisa menyuntikkan kepercayaan diri, bisa menyuntikkan motivasi kepada pemain yang sekarang ini bisa dibilang debutan. Itu fungsi mereka. Oke. Kalau kita melihat pertandingan nanti malam, ini adalah pertandingan di kandang lawan melawan Myanmar yang kalau dalam catatannya sih sebenarnya di atas kertas seharusnya lebih unggul gitu timnas Indonesia ya. Iya. Tapi Anda melihat seperti apa peluangnya? Apa celah yang masih bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meraih poin begitu? Melihat bahwa nanti pertandingannya akan di kandang lawan gitu ya. Iya, jadi rekor pertemuan kita yang sangat positif dengan Myanmar itu terjadi ketika kita turun dengan tim senior ya. Jadi beda situasinya antara rekor pertemuan yang tadi sudah dibacakan dengan situasi yang saat ini terjadi. Sekarang ini Indonesia maupun Myanmar menurunkan tim dengan pemain yang relatif berbeda. Jadi kalau Indonesia banyak menurunkan pemain muda, kalau Myanmar banyak menurunkan pemain baru, walaupun mereka pemain senior. Jadi pihak Myanmar misalnya sekarang tidak memanggil pemain seperti Tan Paing, kemudian Win Maing Tun, itu yang biasanya menjadi andalan di depan, sekarang tidak dipanggil lagi. Yang dipanggil justru pemain-pemain yang relatif baru ya, dan itu membuat permainan Myanmar pun mungkin akan sedikit berbeda dengan yang sering kita lihat.
inilah mungkin sedikit celah yang memberi peluang bagi kita, karena Myanmar pun sedang melakukan perubahan, sedang melakukan transisi dari generasi yang saya sebutkan tadi, Win Myint dan kawan-kawan, ke generasi yang baru. Nah ini mungkin yang akan membuat Myanmar tidak semenakutkan Vietnam saat ini. Oke, baik. Terakhir berarti prediksi skor mungkin Bungkus kita tutup dengan itu? Saya masih optimis ya, meskipun ini bukan pertandingan yang mudah, karena anak-anak kita ini kan masih baru ya. Kalau mereka tidak panik di awal permainan, mereka tidak gugup, saya percaya tim ini masih punya kemampuan untuk paling tidak menang tipis, paling tidak ya. Walaupun peluang untuk ditahan imbang oleh lawan juga ada ya, karena faktor kurangnya pengalaman pemain-pemain kita ini bisa menjadi handicap. Mudah-mudahan itu bisa diatasi oleh Sintayong, bisa dibantu dengan pengalaman Rafa Strike dan kawan-kawan, sehingga akhirnya dengan segala kelebihan itu kita bisa menang tipis. Baiklah, terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.